Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan matematika, masih pada bab yang sama yaitu bilangan bulat. Dengan pertemuan keempat ini akan membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan soal cerita bilangan bulat bagian pertama. Nah, kali ini saya tidak akan muncul di layar pojok kanan bawah karena saya ingin memperlihatkan layar secara utuh, secara lengkap. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sifat-sifat bilangan bulat ini ada 3 yang berhubungan dengan operasi hitung. Yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran atau pergantian tepat antara yang di depan jadi di belakang jadi di depan. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, A yang berada di depan pindah ke belakang, B yang berada di belakang pindah di depan, negatif A yang di depan pindah di belakang, B yang ada di belakang pindah di depan. Nah, contohnya 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah 3. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 3 juga 7. 5 tambah 10, 15. Sama dengan 10 tambah 5 juga 15. Jadi sama saja dibolak-balik. Nah, untuk bilangan bulat, kalian harus hati-hati dengan tanda negatif. Karena tanda negatif tetap akan dibawa negatif, ya. Negatif 3 ditambah 4. Kalau dibalik menjadi 4 ditambah, tambahnya tetap ya, jadi tidak berganti, tambah negatif 3. Nanti hasilnya juga sama, negatif 3 tambah 4 itu 1. Sedangkan 4 ditambah negatif 3 juga 1, tambah ketemu kurang ini menjadi kurang. 4 dikurangi 3, 1, sama saja. 8 ditambah negatif 7 itu sama dengan negatif 7 ditambah 8. 5 yang berada di depan pindah ke belakang, negatif 5-nya. Negatif 10 yang berada di belakang pindah ke depan. Tanda penjumlahan tetap dengan tanda penjumlahan, ya. Negatif 5 ditambah negatif 10 sama dengan negatif 10 ditambah negatif 5. Begitupun dengan perkalian. Perkalian depan pindah ke belakang, belakang pindah ke depan, begitupun negatif A bisa di belakang, yang di belakang juga pindah ke depan juga bisa. Contohnya 7 dikalikan 8 itu sama dengan 8 dikalikan 7. 9 dikalikan 10 itu sama dengan 10 dikalikan 9. Contohnya yang bilangan bulat, negatif 8 dikalikan 9 sama dengan 9 dikalikan negatif 8. Dan seterusnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, sifat komutatif adalah pertukaran. Bilangan yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian saja. Itu yang harus kalian perhatikan. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Asosiatif atau pengelompokan atau asosiasi. Kita cari dulu apa arti dari asosiatif. Sifat asosiatif adalah pengelompokan dengan tanda kurung yang berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Contoh untuk penjumlahan, contohnya gini. Tanda kurung di sini melingkupi di A plus B. A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B tambah C. Nah, tanda kurung yang ada di A dan B ini bisa dipindahkan di B dan C. Mengapa? Karena di sini tandanya sama ya. Di sini ada tanda positif, tanda positif, tanda positif, tanda positif. Ini bisa bertukar kurung ya. Contohnya kalau dalam hitungan sebenarnya negatif 3 ditambah 2 tutup kurung ditambah 1 sama dengan negatif 3-nya dikeluarkan tambah 2 tambah 1. Nah, ini dimasukkan dalam kurung, nih hasilnya sama saja. Di sini negatif 3 tambah 2 itu negatif 1 tambah 1, 0. Sama dengan negatif 3 tambah 2 tambah 1 ini 3, negatif 3 tambah 3 juga 0. Jadi sama antara ruas kiri dengan ruas kanan ketika
jumlahkan sama. Begitupun di perkalian. Perkalian juga berlaku apabila semua tandanya di sini sama. Ada perkalian, 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 perkalian. Tanda kurung yang berada di A dan B di sini bisa dipindahkan menjadi di B dan di C. Itu contoh asosiatif dengan menggunakan tanda kurung. Asosiatif ciri-cirinya adalah tanda kurung. Sedangkan sifat yang ketiga adalah distributif. Distributif itu adalah penyebaran. Nah, distributif adalah penyebaran bilangan dengan operasi hitung perkalian dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, contohnya di sini ada rumusnya. Di sini kombinasi perkalian dengan penjumlahan. Contohnya A dikalikan buka kurung B ditambah C sama dengan A dikalikan B ditambah A dikalikan C. Nah, di sini A disebarkan, A dikalikan B dulu. Ya, selanjutnya A dikalikan C. Terus kemudian tanda jumlahnya ini ditaruh di tengah sini. Ya, jadilah A kalikan B ditambah A dikalikan C. Contohnya 2 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 4. Ya. Sedangkan untuk perkalian dengan pengurangan kombinasinya di sini ada A dikalikan B dikurangi karena di sini ada pengurangan ya A dikalikan C. Begitupun kalau dalam bilangan nyata 2 dikalikan buka kurung 3 dikurangi 4 itu langsung saja 2 dikalikan 3 dikurangi 2 dikalikan 4. Ya, 2 dikalikan 4. Selanjutnya kita masuk ke materi soal cerita. Nah, soal cerita ini Pak Irfan menggorongkan menjadi 8 tipe. Nah, 8 tipe ini saya bagi menjadi 2 pertemuan, di mana yang pertama adalah 1 sampai 4 tipe saja. Untuk tipe yang pertama ini soalnya berhubungan dengan menghitung skor atau nilai. Terkadang dalam sebuah olimpiade atau ujian yang sudah tinggi atau cerdas cermat, biasanya ada pembedaan antara skor nilai benar, ya, skor nilai benar, skor nilai salah, dan skor nilai kosong ya. Misal ada yang mengatakan benar itu nilainya mungkin 2. Kalau salah mungkin negatif 1, kalau kosong mungkin 0. Nah, kosong itu artinya tidak diisi ya. Seperti nilai tes olimpiade ya, soal langsung masuk soal. Sebuah tes olimpiade memiliki pengaturan penghitungan nilai ya, jadi dia memiliki pengaturan nilai. Jika benar itu skornya 2, jika salah itu skornya negatif 1, jika kosong nilainya 0. Pertanyaannya, Andi berhasil menjawab 35 benar, 10 salah, dan 5 kosong. Berapa nilai Andi? Ya. Kita lihat, nah, di sini kalian ketika menemui soal cerita wajib menuliskan diketahui, ditanyakan, jawab. Rumus, cara, satuan kalau ada, dan jadi ya. Itu wajib. Kalian nggak nulis soal nggak apa-apa. Yang penting harus ada diketahui, tanyakan, jawab, cara, lalu jadi. Itu karena ada penilaiannya. Langsung saja untuk menuliskan diketahui, kalian tidak perlu menuliskan semua soal ini ya. Itu ditulis diketahui tidak. Kalian ambil yang penting-penting saja ya. Sekali lagi untuk menulis diketahui itu kalian ambil yang penting-penting saja. Nggak perlu semua soal dituliskan di diketahui. Langsung saja skor benar 2, salah min 1, kosong 0. Andi menjawab 35 benar, 10 salah, 5 kosong. Langsung saja nilai Andi sama dengan skor benar ditambah skor salah ditambah skor kosong. Skor benarnya itu benar 35 dikalikan 2 ditambah salah berapa? Salah 10. Kalau salah
nilainya berapa? Negatif 1. Ditambah kosongnya berapa? Kalikan nilai kosong. Ya. Selanjutnya, 35 kali 2, 70. Ditambah negatif 10. Awas, di sini ada tanda double ya. Hati-hati. Ditambah 0. Nah, tanda double positif ketemu negatif menjadi negatif. 70 dikurangi 10 menjadi 60. Jadi nilai Andi 60 ya. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Ini beda dengan yang nomor 1. Kalau yang nomor 1 tadi jelas disebutkan 35 benar, 10 salah, 5 kosong. Sedangkan yang nomor 2 ini ada bagian yang hilang. Ya, kita cari dulu apa yang hilang. Peraturannya benar mendapat nilai 2, benar nilainya 2. Salah negatif 1, kosong 0. Jumlah soalnya 50. Jumlah soalnya 50. Bisma salah 7, kosong 5. Nah, kalau hanya diketahui salah dan kosongnya, berarti yang tidak ada apa? Yang tidak ada adalah nilai yang soal yang benar. Jawaban yang benarnya Bisma ada berapa kan nggak ketahuan. Nah, kita tulis diketahui skor benar 2, salah negatif 1, kosong 0. Dari 50 soal, salahnya 7, kosongnya 5. Berapa nilai Bisma? Nah, jawabnya kita jangan langsung masuk ke nilai dulu. Kita cari berapa soal yang benar. Ya, dengan cara mengurangi 50 soal, dikurangi 7 kesalahan tadi, dikurangi 5 kekosongan yang belum dijawab, yaitu 38 jawaban yang benar. Langsung masuk ke rumus. Nilai Bisma sama dengan skor benar ditambah skor salah ditambah skor kosong. Sama dengan 38. 38 dari mana? Dari pengurangan ini tadi. Dikalikan 2, skornya 2 kalau benar. Skor salah 7 soal dikalikan negatif 1. Skor kosong 5 soal dikalikan 0. Selanjutnya 38 kalikan 2, 76. Ditambah negatif 7 ditambah 0. Awas, di sini ada tanda double. Positif ketemu negatif menjadi negatif. 76 kurangi 7, 69. Jadi nilai Bisma 69. Selanjutnya kita masuk ke tipe 2. Tipe 2 ini menghitung naik turunnya suhu. Nah, kalian harus menghafalkan ini. Yang namanya naik suhu itu ditambah. Yang namanya penurunan suhu itu dikurangi. Naik ditambah, turun dikurangi. Langsung masuk soal. Suhu di gunung menunjukkan 5 derajat di pagi hari. Pagi 5 derajat. Siangnya naik 15 derajat. Sorenya turun 12 derajat. Malamnya turun 6 derajat. Berapa suhu ketika malam? Berarti kan yang dicari adalah bagian akhir. Nah, kita langsung tulis diketahui. Jangan lupa suhu pagi 5 derajat, siang 15 derajat, sore 12 derajat, turun 12 derajat, malam turun 6 derajat. Nah, ditanyakan berapa suhu ketika malam. Nah, kalian langsung tulis rumusnya suhu malam sama dengan 5 ditambah 15. Mengapa kok ditambah? Karena naik 15. Terus turun 12 berarti dikurangi 12. Terus turun lagi 6 berarti dikurangi 6 ya. Setelah dihitung ketemu 2 derajat Celcius. Masukkan jadi suhu ketika malam 2 derajat Celcius. Contoh yang kedua, sebuah kulkas menunjukkan suhu negatif 6 derajat Celcius. Kemudian listrik mati. Nah, namanya listrik mati kalau kulkas tuh suhunya langsung naik, langsung memanas ya. Suhunya menjadi naik 12 derajat Celcius, terus listriknya nyala dingin lagi, turun lagi 10 derajat Celcius. Berapa suhu sekarang? Masukkan ke diketahui, jangan lupa. Suhu kulkas negatif 6.
listrik mati naik 12, listrik nyala turun 10 derajat. Nah, tinggal masukkan urut ya dari awal negatif 6, terus naik 12 derajat, turun 10 derajat. Terus akhirnya ketemu negatif 4 derajat Celcius. Dimasukkan ke jadi suhu sekarang negatif 4 derajat Celcius. Selanjutnya tipe soal yang ketiga. Menghitung naik turunnya lift ya. Sebuah lift dibuka di lantai 1. Naik 5 lantai, kemudian turun 3 lantai ya. Diketahui tulis seperti yang terketahui di soal, ditanyakan di manakah lift itu sekarang. Nah, sekarang kalau kita tidak bisa membayangkan, kita gambar. Masuk lift di lantai 1, berarti kita berada di sini ya. Kita berada di sini, masuk lift di lantai 1. Ya. Terus kemudian naik 5 lantai, kemudian turun 3 lantai. Naik 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti saya sekarang berada di lantai 6. Terus kemudian turun 3 lantai, 1, 2, 3. Berarti saya sekarang berada di lantai 3 ya. Lantai 3 langsung masukkan ke jadi lift berada di lantai 3. Secara hitungan ini 1 tambah 5 dikurangi 3. Selanjutnya seorang penghuni apartemen masuk lift dari lantai 4. Dia akan menuju ke lantai dasar. Berapa jarak lantai 4 ke lantai dasar? Nah, di sini yang dicari adalah jarak. Nah, kalian ingat yang namanya jarak itu tertinggi dikurangi terendah ya. Jarak itu tertinggi dikurangi terendah. Jarak lantai, ya lantai tertingginya lantai berapa? Lantai tertingginya lantai 4. Lantai terendahnya lantai berapa? Lantai dasar. Lantai dasar itu lantai berapa? Lantai 1. 4 kurangi 1, 3. Kita buktikan dengan gambar. Tadi masuknya di lantai 4 ya. Di lantai 4, berarti di sini ke lantai 1. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. Ya, benar memang 3 lantai. Berarti jarak lantai ada 3 tingkat. Nah, saya rasa untuk yang tipe ini lebih mudah karena tidak begitu rumit, hanya berurusan dengan lantai dan jarang sekali negatif. Selanjutnya tipe keempat yaitu langkah maju mundur. Nah, langkah maju mundur ini kalian harus dibantu dengan yang namanya garis bilangan. Di sini sudah saya sediakan garis bilangan. Langkah maju mundur itu tidak selalu berawal dari nol. Terkadang ada anak itu di belakang garis, di depan garis. Nah, kalau di belakang garis itu negatif ya. Kalau dia berdiri di belakang garis pasti negatif. Kalau dia berdiri di depan garis pasti positif. Nah, langkah maju mundur contohnya Alvin berdiri di sebuah garis. Ya, maju 3, mundur 5, mundur 2. Sekarang di manakah posisi Alvin? Nah, kita mulai ya. Maju 3. Maju 3 berarti 1, 2, 3. Berarti dia berada di 3. Mundur 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia berada di negatif 2. Terus mundur lagi 2. 1, 2. Berarti sekarang dia berada di posisi negatif 4. Ya. Nah, karena dia ada tanda negatif ini artinya adalah di belakang garis. Kalau dia berada di sini atau positif, dia di depan garis. Begitupun kalau kita menghitung mundur, itu juga di belakang garis ya. Jadi posisi Alvin sekarang 4 langkah di belakang garis. Mengapa kok di belakang garis? Karena tandanya negatif. Nah, soal ini juga berlaku apabila ada sebuah perjalanan. Misal, sebuah perjalanan ke arah utara. Nah, utara itu kita anggap dengan positif ya. Terus
perjalanan ke arah timur, timur itu juga positif. Apabila kendaraan menuju ke arah selatan, selatan itu dihitung negatif, begitupun juga ke arah barat itu juga negatif. Mungkin itu pembelajaran tentang sifat bilangan bulat. Kita lanjutkan dengan tadi tipe soal cerita tipe 1 sampai tipe 4. Untuk tipe-tipe yang lainnya kita lanjutkan di keesokan harinya. Sekian penjelasan dari Pak Irfan. Kalian pelajari pelan-pelan karena ini adalah bagian tersulitnya dari sebuah matematika, yaitu soal cerita. Semoga kalian bisa memahami, pelajari pelan-pelan, didampingi dengan orang tua atau kakak atau saudara atau orang yang bisa membantu kalian belajar. Selamat belajar. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.